Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 13. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkol tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah disembuhkan." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Siapa yang selamatkan?" Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar
dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Renungan untuk kita hari ini dari Lukas 13 ayat 1 sampai 35, temanya bertobat berbuah dan masuk melalui pintu yang sempit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Lukas 13, sebuah pasal yang padat dengan peringatan, pengajaran, dan kasih Kristus. Pasal ini dimulai dengan peringatan tentang pertobatan, dilanjutkan dengan perumpamaan pohon ara, mujizat penyembuhan pada hari Sabat, gambaran tentang kerajaan Allah, pintu yang sempit, sampai dengan ratapan Yesus atas Yerusalem. Pesannya sangat jelas. Hidup ini singkat, gunakan kesempatan untuk bertobat, menghasilkan buah dan masuk melalui pintu yang sempit menuju kerajaan Allah. Akan pelajari ayat demi ayat. Ayat 1 sampai 5, bertobat sebelum terlambat. Yesus menanggapi berita orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan 18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam. Orang banyak mengira itu karena mereka lebih berdosa. Tetapi Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Poin pentingnya tragedi bukan soal siapa lebih berdosa, tapi peringatan bahwa setiap orang harus bertobat. Aplikasinya dalam kehidupan kita sering merasa lebih baik dari orang lain. Tapi Yesus menekankan bahwa tanpa pertobatan semua sama akan binasa. Seperti alarm kebakaran, tidak peduli siapa yang menyalakan alarm. Kalau kita tidak keluar, kita tetap terjebak api. Tragedi adalah alarm rohani untuk kita segera bertobat. Selanjutnya 6-9, pohon ara yang tidak berbuah. Seorang pemilik kebun kecewa karena pohon ara tidak berbuah 3 tahun. Ia ingin menebangnya, tetapi pengurus kebun memohon waktu tambahan untuk merawatnya. Makna rohaninya bagi kita. Pohon ara melambangkan orang percaya yang hidup tidak berbuah. Kasih Allah, ia sabar, memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan berkali-kali. Tetapi kesabaran Allah adalah batasnya. Kalau tetap tidak berbuah, pohon itu akan ditebang. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita hidup berbuah? Apakah iman kita nyata dalam kasih pelayanan dan kesaksian?
Selanjutnya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat ayat 10-17. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit bungkuk 18 tahun. Kepala rumah ibadat marah karena itu terjadi pada hari Sabat. Yesus menegurnya, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Pesannya untuk kita, kasih Allah lebih utama dari aturan lahiriah. Sabat sejati adalah hari pembebasan. Jangan biarkan tradisi atau aturan agama membuat kita buta terhadap kebutuhan sesama. Selanjutnya 18-21 perumpamaan biji sesawi dan ragi. Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil, tapi tumbuh jadi pohon besar dan ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Awalnya kecil tetapi pengaruh kerajaan Allah luar biasa. Iman kecil yang kita tabur, pelayanan sederhana, kasih yang kecil bisa dipakai Allah untuk mengubah orang banyak. Selanjutnya ayat 22-30 pintu yang sempit. Ada orang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Keselamatan bukan formalitas, tapi perjuangan iman yang sungguh-sungguh. Banyak orang mengaku mengenal Yesus, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Saat pintu tertutup, sudah terlambat." Aplikasinya dalam kehidupan kita. Jangan hanya jadi Kristen KTP, kenal Yesus di mulut tetapi tidak hidup dalam ketaatan. Ayat 31-35 ratapan Yesus atas Yerusalem. Yesus meratapi Yerusalem. "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Pesannya, hati Yesus penuh kasih, tetapi manusia sering menolak. Penolakan terhadap Kristus berujung pada kehancuran. Tetapi bagi yang menerima ada perlindungan, ada keselamatan. Yesus masih merindukan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah kita mau datang kepadanya atau menolaknya? Semoga diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita yang pertama, segera bertobat. Jangan tunggu tragedi mengingatkan kita. Yang kedua, hiduplah berbuah. Iman tanpa buah adalah iman yang mati. Yang ketiga, kasih lebih besar dari aturan. Jadilah saluran kasih, bukan hanya penjaga tradisi. Yang keempat, jangan remehkan hal kecil. Pelayanan kecil bisa berdampak besar di tangan Tuhan. Yang kelima, masuk pintu sempit. Ikut Yesus memang tidak mudah, tapi itulah jalan keselamatan. Yang keenam, jawab kerinduan Yesus, bukalah hati dan izinkan Ia mengumpulkan kita di bawah sayap kasih-Nya. Saudara-saudara, Lukas 13 mengingatkan kita akan 3 hal yang besar: pertobatan, buah, dan pintu sempit. Yesus memberikan kita kesempatan sekarang. Mari jangan tunda, jangan hanya jadi pendengar, tapi lakukanlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.